Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu dosa besar yang sepatutnya seorang muslim maupun muslimah menjauh darinya, yaitu adalah dosa zina. Yang dimana dosa ini salah satu dosa besar yang Allah sandingkan bersamaan dengan dosa syirik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yada'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang selainnya, kemudian tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, kemudian tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan salah satu 3 dosa besar ya dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya, tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu dzambi a'dzam, ya, apa dosa yang besar? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya ya setelah syirik adalah antuzaniya halilata jarik, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan dalil-dalil ini maka sepatutnya kita berusaha untuk tidak mendekati zina. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, janganlah kamu mendekati zina karena itu merupakan perbuatan yang keji. Ya, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lantas tatkala seorang hamba kemudian dia terjatuh dengan dosa ini, ya dosa zina ini, bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah kepada hamba tersebut hendaklah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dan bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang benar-benar. Kemudian ulama kita menyebutkan syarat-syarat taubat nasuha itu setidaknya tidak lepas dari 3 syarat. Di antaranya adalah tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian penyesalan ya atas dosa tersebut, kemudian berjanji dengan sepenuh hati ya untuk tidak melakukan dosa tersebut selama-lamanya. Dan teman-teman sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang telah bertobat dengan tobat yang benar, Allah akan mengubah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yaitu kecuali orang yang telah bertobat, kemudian beriman, kemudian melakukan amalan soleh, maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah gantikan keburukannya menjadi kebaikan, dan sesungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ternyata teman-teman sekalian, setelah seorang hamba ini, ya, misalnya seseorang yang melakukan dosa pacaran, kemudian dia berzina, kemudian dia bertobat, laki-lakinya, prianya bertobat, apakah
dia harus menikahi wanita yang dizinahinya, ya, agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia bisa bebas memilih untuk tidak menikahi wanita yang dizinahi tersebut. Ya. Dan jawaban ini juga kami mendapatkan referensi ya dari situs Islamco, ya, dari asuhan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, disebutkan bahwasanya pria tersebut ya tidak mesti harus menikahi wanita yang telah dizinahinya. Ya, karena dengan taubat yang benar, ya insyaallah innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia tidak mesti harus menikahi wanita yang dizinahinya tersebut. Akan tetapi, jika ternyata wanita yang juga sudah bertobat, kemudian laki-lakinya juga sudah bertobat dengan taubatan nasuha, dan laki-lakinya ingin menikahi wanita yang dizinahinya, maka tidak mengapa. Dan ini merupakan salah satu bentuk menutup aib seorang muslim. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, atau muslimah, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat, ya. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi aunil akhih. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Kemudian, teman-teman sekalian, bagaimana dengan wanita tersebut atau wanita yang telah berzina? Apakah dia harus menjelaskan jika ternyata dia tidak menikah dengan wanita laki-laki yang pernah berzinahinya? Ya, tentu saja dia punya kebebasan untuk memilih untuk menikah dengan laki-laki yang telah berzina atau menikah dengan laki-laki yang lebih soleh. Ketika dia menikah dengan laki-laki yang soleh, apakah dia harus memberitahukan bahwasanya dia pernah berzina sebelumnya atau dia menutupi aibnya? Maka jawabannya adalah hendaklah wanita tersebut menutupi aibnya. Ya, hendaklah wanita tersebut menutupi aibnya, bahkan jika ditanya dan dia tidak mesti menjawabnya dan menutupi aibnya. Dan wanita yang telah bertobat, insya Allah dia berhak juga mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jika ada ternyata mendapati demikian di sosial media, ya maka segera kita memblokirnya atau segera menjauhinya agar tidak mengikuti langkah syaitan yang selanjutnya. Kemudian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lainnya. Ya, ada jalan kemudahan. Ya, dalam hal ini pernikahan. Ya, Allah sebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, nikahilah wanita yang menarik hatimu, ya, 2, 3, 4. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, maka satu saja, ya. Ya, maka satu saja. Ya, bahkan ada kemudahan di sini. Ya, ada kemudahan dan Allah memberikan syariat. Ya, dalam hal ini jika ada sesuatu yang diharamkan, maka Allah memperluas syariat yang dihalalkan. Ya, maka kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menempuh jalan-jalan yang Allah halal, yang Allah ridhoi dan Allah halalkan. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.